저랑 만나주시는 거예요? Keesokan harinya ketika Sukcul baru aja selesai untuk kursus menulis, dia ditelepon sama Kang Myong karena dikirimin tuh rekaman Kang Myong lagi menyanyi dari lirik yang dia tulis. Nah terus dia telepon Kang Myong dan dia bilang bahwa liriknya bagus banget cuma agak norak. Nah dibilang sama Kang Myong bahwa itu dia ambil dari surat yang pernah ditulis sama Sukcul pada dia sewaktu mereka SMA. Ya bisa dikatakan itu surat cinta pertama yang pernah ditulis Sukcul kepada Kang Myong. Nah pas dia keluar dari tempat kursusnya ternyata Kang Myong juga ada di sana. Di mana Kang Myong itu kebetulan mau mengajar seni dan juga bermain piano untuk anak-anak yang kebetulan juga berada di gedung tersebut. Seperti biasa Sukcul memberikan dukungannya kepada Kang Myong. Sementara itu, Kang Tae-hun terlihat mendatangi makam adiknya, di mana dulunya adiknya itu sempat mengatakan kepada Tae-hun bahwa dia harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena Taehyun ini benar-benar menyayangi adiknya banget. Cuma gara-gara waktu itu kan dia butuh duit, tapi tidak dikasih sama bosnya dia, makanya dia kayak emosi dan juga dendam banget sama gengnya Park Suk-chul, terutama si tetuanya dan juga bosnya mereka dulu. Terus kan Suki itu menelpon Park Suk-chul di mana dia ceritakan tuh kalau misalkan kakak mereka pengen balik lagi ke perumahan judi tersebut. Jadi dia minta tolong nih sama Suk-chul bagaimana caranya biar kakak mereka ini enggak bosan di rumah dan juga enggak minta balik ke sana. Jadinya mereka itu mengatakan bahwa mereka memiliki sebuah rencana nih di mana nantinya Suk-chul itu bakal mengajak pergi untuk bertemu dengan anaknya dia dan juga dikasih uang jajan tuh sama Park Suk-hee. Ambillah beberapa ribu won dari lacinya dia. Nah setelah itu Park Suk-chul terlihat menjemput keponakannya dan dia bilang sama ibunya ya dia pengen ajak jalan-jalan keponakannya aja. Nah kemudian kakaknya Sukcul udah menunggu di depan rumahnya, lalu dijemput sama dia, dan terlihat anaknya itu benar-benar kangen banget sama Sugyung. Dia langsung berlari dan memeluk ibunya. Hah. Mereka berdua terlihat sangat-sangat merindukan satu sama lain. Nah, setelah itu, Sukcul menelpon adiknya dan melaporkan bahwa sekarang semuanya udah baik-baik aja. Nah, sementara itu, orang tua mereka itu terlihat kan lagi beberes tuh di rumah mereka, terus tiba-tiba ada surat datang di mana rumah mereka itu berencana bakal disita. Terus kan Kang Myong tiba-tiba ditelepon sama agensi besar nih. Nah terus dia ditawarin untuk bertemu dan juga berdiskusi. Ternyata itu ada ikut andil dari Kang Tae-hun yang membantu Myong untuk direkrut di agensi itu. Nah kemudian kan dia ngumpul sama anggota-anggotanya dan dia marah banget karena ada satu klub di mana mereka itu tidak memberikan iuran kepada Tae-hun. Yang mana itu pemiliknya adalah salah satu mantan gengnya yang lama. So dia tetap memaksa untuk memungut biaya dari mereka karena dia nggak mau tahu. Oh ya, by the way, Park Soo-gyung dan juga anaknya beserta Sukchul terlihat menikmatin kebersamaan mereka. Pokoknya mereka bermain permainan dan juga bermain balon-balon kayak gini. Dan gak lama setelah itu datanglah si babang polisi untuk mendampingin Soo-gyung dan juga anaknya dia. Karena Sukchul memberikan ruang kepada mereka biar mereka bisa semakin dekat. 전화, 너로 가까이 와봐. Setelah itu Sukchul pergi menemuin Bokchon dan dia meminta tolong nih sama Bokchon untuk memberitahukan kepada Tae-hun untuk menyudahin semuanya dan juga memutuskan untuk berdamai aja gitu. Nah kata Bokchon dia juga pengennya seperti itu, cuma ya kayak mana dia nggak bisa berbuat apa-apa karena atasannya si Kang Tae-hun itu tetap mau memberikan penyerangan kepada mereka. Tapi ya dia bakal tetap berusaha. Keesokan harinya akhirnya Kang Myong pergi bertemu dengan agensi yang nelpon dia kemarin dan tanpa banyak persyaratan yang diminta Kang Myong malah langsung tuh ditawarin sama mereka untuk tanda tangan kontrak bekerja sama sebagai debut untuk penyanyi solo. Terus kan ayahnya Sukchul menawarkan kepada istrinya untuk mereka membeli apartemen dan juga pindah dari rumah tersebut. Karena dia nggak cerita kalau misalkan rumah itu harus disita gitu. Tapi istrinya nggak mau dan bilang bahwa dia bakal tetap menghabiskan masa tuanya di rumah tersebut. Apapun alasannya dia nggak mau pindah. Oh iya, selesai Myong dari agensi tersebut, dia dijemput sama Sukchul dan dia menceritakan semuanya. Pokoknya dia seneng banget dan gak sabar untuk memberitahukan kepada ibunya. Nah pas mereka sampai di panti jompo, tiba-tiba ibunya Myong itu kayak tantrum karena dia terus-terusan meminta pulang.
Lagi dan lagi dia nggak kenal sama Myung, jadi dia mengira bahwa Myung ini adalah orang lain dan meminta tolong sama Myung untuk mengantarkan dia pulang bertemu sama anaknya. Tapi Myung tetap sabar dan merawat ibunya sebaik mungkin. Sebenarnya Park Seo-chul pun nggak sanggup melihat Myung seperti itu karena dia ngerasa bahwa hidup Myung itu udah kayak menderita banget dari sewaktu mereka SMA hingga sekarang. Nah, tapi Myung mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah walaupun dia udah nggak kerja lagi di tempat yang sebelumnya, tapi kini kan dia mendapatkan tawaran untuk sebagai debut menjadi penyanyi. Terus kan Soki itu kan terlihat ngikutin kemana perginya pacarnya. Dan bener aja dong, pacarnya itu malah kencan nonton konser sama anak direktur rumah sakit mereka. Nah pas mau masuk si Soki kan, karena dia nggak ada tiket jadinya dia tidak diizinkan masuk dan berakhir diusir dari sana. Ya udah, dia memutuskan untuk menunggu tuh sampai acara selesai, cuma karena kelamaan, jadi ya udah dia langsung balik aja dari sana. 괜찮아지실 거야. Selesai dari panti jompo, Sukjul mengantarkan Myung dan memberikan semangat sama dia. Pokoknya Sukjul bilang bahwa ibu Myung bakal baik-baik aja. Lalu dia memeluk Myung agar Myung itu tidak terlalu sedih-sedih banget. Nah setelah itu, pas di perjalanan pulang, Sukjul bertemu dengan orang yang dia kenal. 회장님! Ya dulunya mereka emang gak akrab, tapi setelah dibantuin sama Sukjul, akhirnya mereka berdua benar-benar akrab banget. Setelah itu dia mengajak Sukjul untuk pergi ke tempat orang-orang yang rumahnya itu ya diambil sama pembangun yang kemarin waktu itu loh. Dan kebetulan di sana juga ada anak dan juga istrinya. Istrinya berterima kasih sama Sukjul karena sudah menyelamatkan suaminya waktu itu. Nah kemudian sebelum pulang Sukjul juga diajak sama mereka untuk makan bersama. Dan dia juga masih menanyakan sama Sukjul apakah Sukjul udah jadi keluar dari gangster itu ataupun tidak. Sukjul bilang masih belum, tapi rencananya dia bakal keluar dan dia sungguh-sungguh. Dan tetap diperingatkan sama dia bahwa kalau udah Sukjul keluar maka dia harus menjaga ketat saudara-saudaranya. Sementara itu, pas Gi-hong udah kelar nonton konser seni sama anak direktur rumah sakit mereka, jadi dia akhirnya mengatakan perasaan yang sebenarnya kalau dia itu udah punya pacar dan mereka bakal memutuskan untuk segera menikah. Dan untung aja anak dari direktur rumah sakit mereka itu paham karena dia juga mau karena dipaksa sama ibunya gitu. Setelah itu, si Gi-hong nelpon Suki tapi kagak diangkat sama Suki karena dia udah kecewa banget sama pacarnya itu. Nah akhirnya dia memutuskan untuk mampir ke kafe dan ternyata di sana malah ada si pasien yang kemarin. Jadinya dia menemani Suki untuk minum bersama. Jadinya mereka kayak cerita-cerita gitu dan gak sadar bahwa mereka berdua minum banyak dan si cowok ini dia juga sempat mabuk dan mengangkat teleponnya si Gi-hong dan bilang bahwa Suki itu adalah pacarnya dia. Bahkan dia juga sempat mengajak Suki untuk berpacaran tapi karena Suki menganggap bahwa dia cuma ngigo doang jadi dia tinggalin lah setelah itu. Di sisi lain, Soo-gyung dan juga babang polisi sama anaknya dia terlihat sedang menikmatin makan malam bersama. Dan dia benar-benar menikmatin waktunya seharian itu bersama dengan anaknya. Walaupun sebenarnya anaknya pengen banget kalau misalkan nanti pas pulang, Soo-gyung nih ikut ke rumah mereka. Cuma karena dia masih takut sama ayahnya dan juga ibunya, jadi ya udah dia memutuskan hanya mengantar anaknya sampai di rumahnya aja. Setelah itu nanti diantar sama babang polisi. Walaupun dia ya sedih banget karena dia masih kangen banget dong sama anaknya. Setelah itu diantarlah keponakannya Sukjul ke rumahnya dan sebenarnya dia hampir keceplosan kalau misalkan tadi dia ketemu sama ibunya, tapi untung si babang polisi menyadarkannya dan akhirnya ya nggak ketahuan gitu. Oh ya, by the way, orang yang menyuruh memata-matai Sukjul dan juga Kang Myung itu ternyata adalah Kang Tae-hun. Jadi dia juga tahu di mana Myung itu bekerja. Jadinya dia mampirlah ke kafe tempat Myung bekerja. Betapa kagetnya Myung kok bisa tahu nih orangnya kan. Terus dia juga mengajak Myung untuk ngopi-ngopi sebentar dan juga ngobrol. Dengan sangat-sangat terpaksa, Kang Myung pun mau memenuhi permintaan dari Kang Tae-hun. Dan dia juga menawarkan lagi nih, udah ngapain kamu hidup susah, udah ikut aku aja, aku kasih uang banyak. Cuma syaratnya kamu nemenin aku aja gitu. Tapi Kang Myung gak mau. Dan tiba-tiba Tae-hun bilang sama Myung bahwa dia tahu kalau misalkan Sukjul adalah pacarnya Myung. 석철이하고 만난다면서요? Pokoknya entah apa-apa aja lah yang dikatakan dia tentang Park Seo-chul kepada Kang Myung. Dan kebetulan Sukjul itu juga udah sampai di resort tersebut karena dia pengen jumpa sama Kang Myung. Nah,
Pas dia tengok keluar, loh kok ada Kang Myung sama Kang Tae-hun di sana ya kan. Nah sementara itu orang yang disuruh sama bosnya Sukchul adalah anggotanya Sukchul sendiri yang suka main judi itu. Jadi dia menyetujui untuk menghabisi nyawanya Tae-hun dan dia bakal mendapatkan uang berapapun yang dia minta dan juga jumlahnya cukup besar. So, kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.